Shalom saudara kasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mengikuti kebaktian online streaming dengan IWC. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dimanapun Anda berada, dan kebaikan Tuhan terus mengikuti setiap kita. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, dimana Tuhan kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan yang mengikuti kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan kasih setia-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan, tak ternilai Tuhan apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, satu hal yang bisa kami berikan Tuhan, ucapan syukur Tuhan yang keluar dari hati kami Tuhan kepadamu Tuhan, sebagai tanda Tuhan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan, seperti Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah lewat pujian penyembahan ini Tuhan, itu menunjukkan Tuhan bukti kasih kami Tuhan kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang baik Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami mulai kebaktian kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita katakan, Yesus Kau sungguh baik Tuhan. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku.
segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saudara, ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, yes Lord. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, yes Lord. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi Terima kasih Tuhan, kami memujimu untuk setiap kebaikan-Mu yang di hidupku. Ku memujimu Tuhan, ku mengucap syukur sebab Engkau baik. Memujimu Tuhan,
setiap kami Tuhan boleh bawa Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami boleh merasakan Tuhan setiap hadirat-Mu Tuhan. Biar kami boleh merasakan lebih lagi Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Biar setiap roh kami Tuhan boleh tetap menyala-nyala Tuhan. Jangan biarkan setiap kami Tuhan, roh kami padam Tuhan, tapi Tuhan berikan Tuhan dan setiap kami Tuhan, roh itu Tuhan boleh tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Roh yang semangat Tuhan ketika kami mengenal Engkau Tuhan. Api mula-mulamu itu Tuhan boleh terus ada Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami terus lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima segala pujian Tuhan dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. One more time, sing all the same. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. Lord, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are so worthy. You are worthy of it all. Worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing Solomon Angel. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Yes, worship Him, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are so worthy. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve it all. You deserve it all. You deserve it all. You deserve it all. Yes, you are. Yes, you are. You deserve it all. You deserve all the worship, Lord. You deserve it all. Let's worship Him. You deserve it all. You deserve the glory. Yes, you deserve. You are worthy of it all. Yes, Lord, we worship you, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. Great Jesus, all from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And I exalt thee. And I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, we worship you, Lord, we exalt you, Lord. And I exalt thee. Come on, worship Him. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, come on, I exalt thee, Lord. And I exalt thee. Yes, Lord, we exalt thee, Lord. We worship you in the highest, Lord. We glorify your name. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Yes, Lord, we exalt you, Lord. I
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat hari ini kami mengucap syukur Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk dapat mendengarkan suara-Mu. Kami percaya Engkau mempunyai rencana yang baik untuk memberkati setiap kami yang mendengar, kami yang melihat dimanapun kami berada. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau memberkati setiap mata, telinga, hati yang terbuka oleh firman-Mu. Biar kiranya perkataan-Mu lah Tuhan yang akan menjadikan pelita bagi hati kami, bagi hidup kami. Dan langkah kami Tuhan tidak akan pernah salah karena firman yang kami dengar itulah yang akan kami pegang dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati sekali lagi juga buat hamba-Mu, biar kiranya perkataan-Mu lah yang akan Engkau sampaikan kepada umat-Mu, kenyangkan mereka dengan firman-Mu sehingga mereka boleh ditolong, diberkati dengan kuasa firman yang diberitakan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Saat hari ini saya ucapkan selamat pagi dan sudah kita berapa kali mengadakan ibadah online saudara. Baik saudara yang ada di sekitar sini maupun saudara yang di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan secepatnya untuk mengembalikan umatnya kembali ke rumahnya, menyembah, mempersembahkan korban, pujian, dan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan hari ini, saudara, walaupun keadaan masih dalam keadaan sulit, sukar, dan penuh dengan segala kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya oleh karena penyakit daripada COVID-19 yang memberikan seluruh dunia ketakutan, tapi kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari sekedar sakit penyakit dan apapun yang ada di dunia ini. Saudara, hari ini saya akan membawakan tema yaitu ketaatan membawa perubahan. Saya percaya dalam segala kesusahan seringkali orang tidak taat, saudara. Apapun situasinya biasanya kalau mereka terpepet saudara oleh karena kesulitan dan sebagainya, mereka jadi tidak sabar, mereka tidak lagi jadi orang yang taat, patuh dan sebagainya. Tapi kita memiliki roh yang Tuhan berikan yaitu Roh Kudus yang memberikan kepada kita ketaatan saudara. Saya akan bawakan firman Tuhan dari Yohanes 14. Ayat 23 sampai ke 24, demikian firman Tuhan berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat ke-24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa mengutus aku. Saudara, jelas firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus sendiri yang berkata, jika seorang mengasihi akan Yesus, ia akan menuruti akan firman-Nya. Artinya dia memberikan ketaatan kepada firman. Ya, jadi orang yang mengasihi Yesus pasti dia akan mengikuti akan perkataan firman. Kalau dia tahu itu adalah dosa bertentangan dengan firman Tuhan, dia tidak akan melakukannya. Karena apa? Alasannya karena dia mengasihi Yesus. Ya, dan dikatakan juga bukan hanya sekedar untuk mengasihi, tetapi juga mengasihi akan Bapa di surga, saudara. Ya, saya ingin memberikan paling tidak, saudara, ada 7 ketaatan yang ada selama ini di tengah-tengah dunia, saudara. Yang ketaatan yang pertama adalah ketaatan yang terpaksa, saudara. Kenapa ketaatan yang terpaksa? Ketaatan yang terpaksa adalah taat karena ada ancaman, saudara. Orang menjadi taat karena takut. Ya, misalnya saudara mengendarai kendaraan mobil, saudara, lalu lintas, kemudian saudara tahu bahwa sesudah lampu kuning itu akan ada lampu merah.
Kalau saudara terus jalan dan menabrak, lewatin terus lampu merah, saudara, kalau ada polisi, saudara ditangkap, dan ancamannya adalah saudara ditiket, selesai ya. Saudara dikasihkan denda, harus membayar dan sebagainya. Ini adalah ketaatan karena ancaman. Yang kedua, ketaatan karena persuasif. Apa yang dimaksud persuasif di sini? Yaitu taat karena dibujuk atau diiming-iming oleh karena ada hadiah dan sesuatu, ya. Jadi taat di sini yang dimaksud adalah taat karena ada diiming-iming. Dia boleh melakukan sesuai dengan keinginan orang yang memberikan komando kepada dia karena ada hadiah yang akan dia miliki. Sebenarnya ini adalah bukan ketulusan hati karena dia melakukannya, tetapi karena dia melihat ada figur, yaitu satu hadiah yang akan dia miliki, maka dia menjadi taat. Ini tidak tulus, saudara. Yang ketiga, ketaatan secara argumentatif. Apa yang dimaksud ketaatan secara argumentatif? Yaitu setelah dihitung-hitung, ternyata jika taat lebih menguntungkan, ya, maka dia juga menjadi taat, saudara. Dan ketaatan ini, saudara, dilakukan hanya ada alasan tertentu saja. Kembali lagi nomor yang ketiga, ketaatan ini adalah tidak tulus, ya. Yang keempat adalah ketaatan secara kompromi, ya. Apa yang dimaksud dengan ketaatan secara kompromi, saudara? Sudah tahu apa yang diperintahkan, tetapi mencoba untuk bargain atau menawar, saudara. Ketika tawaran telah cocok, baru orang tersebut taat, saudara. Ini kompromi. Contoh, orang melakukan suatu dosa, dia tahu, dia bilang, ayo sama-sama, ya, tapi kamu jangan bilangin orang lain, ya. Akhirnya dia melakukan dosa yang sama, akhirnya kompromi, saudara. Taat tapi taat yang tidak layak, saudara. Ya, yang kelima adalah ketaatan legalistik. Nah, ketaatan legalistik ini sebenarnya tidak mau taat, tetapi karena hukumannya sehingga orang itu taat. Contoh, saudara, yaitu ada kepercayaan nenek moyang. Dia bilang katanya, kalau memilih rumah, jangan tusuk sate. Kenapa? Karena kalau tusuk sate, rezekinya kurang. Akhirnya orang itu taat, tidak mau beli rumah yang ada di ujung jalan, saudara, karena dia tahu itu adalah tusuk sate yang tidak akan membawa rezeki bagi dia. Akhirnya dia mengurungkan untuk melakukan beli rumah itu karena ketaatannya oleh karena legalistik, sesuatu yang dia percayai. Yang keenam adalah ketaatan secara rasionalistik, yaitu ketaatan karena bisa diterima dengan akal sehat, saudara. Karena kita diberikan oleh Tuhan hikmat, saudara. Tetapi ingat, hikmat dan akal budi daripada manusia terbatas. Hanya sebatas daripada pandangan mata dan pikiran kita. Tetapi yang paling terbaik adalah ketaatan sejati. Apa itu ketaatan sejati? Ketaatan yang didasarkan pada kasih dengan menggunakan hati seorang hamba, saudara. Sama seperti Yesus. Kalau saudara baca Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-8, Yesus itu melakukan ketaatan karena dia tahu adalah sebagai anak untuk melakukan kehendak Bapaknya, saudara. Maka ada satu tulisan yang baik sekali, saudara, dikatakan, to obey is better than sacrifice. Artinya apa? Lebih baik kita taat daripada kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kalau saudara mempersembahkan korban tapi saudara tidak taat, Tuhan tidak berkenan atas korban bakaran. Ingat Saul, saudara, dia ingin sebelum berperang, dia ingin memberikan persembahan dulu kepada Allah. Sebelum dia berperang, dia menunggu kepada Samuel untuk datang. Tapi dia tidak taat, saudara. Apa yang terjadi? Dia melakukan secara sendiri korban. Kelihatannya baik, saudara. Tetapi korban tidak bisa diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan. Hanya imamlah yang akan mempersembahkan saat itu korban kepada Allah. Tapi dia tidak taat, walaupun Samuel terlambat untuk datang. Ingat, saudara, ketaatan memerlukan pengorbanan, saudara. Ya, maka, saudara, kalau ketaatan ini adalah, saya bisa kategorikan, ketaatan bukanlah pilihan,
Ya, tetapi kewajiban bagi orang yang percaya. Sekali lagi saya katakan, ketaatan bukanlah pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap orang yang percaya. Jadi kalau saudara mengaku bahwa saudara adalah anak-anak Kristus, maka kewajiban saudara adalah taat kepada Kristus. Kalau saudara menjadi warga negara Amerika, saudara tinggal di Amerika, dan saudara memegang paspor Amerika, maka saudara memiliki kewajiban untuk taat kepada hukum yang ada di Amerika. Kalau saudara tidak taat, maka hukuman akan terjadi buat saudara. Karena saudara tidak taat, saudara. 1 Korintus 7 ayat 19 berkata begini, saudara. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Saudara, luar biasa. Daripada sekedar kita melakukan secara liturgi, ibadah. Saudara datang ke gereja, saudara mungkin di rumah mendengarkan atau melihat khotbah saya, saudara sambil duduk dan enak-enak mungkin sambil makan kacang, minum dan sebagainya, itu nggak apa-apa, sah saja. Tapi yang paling terpenting ketika saudara punya hati, ketika melihat akan online ibadah ini, saudara memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, maka ketaatan yang di dalam hati saudara itulah yang dilihat oleh Allah, bukan daripada yang di luar, saudara. Ya, yang selanjutnya yaitu ketaatan bukanlah pilihan tetapi kewajiban. Kapasitas kita ini sangat terlalu kecil, saudara, untuk memahami akan pikiran Tuhan dan rencana Tuhan. Seringkali kita cuma berpikir dengan pikiran kita sehingga kita taat, saudara. Seharusnya tidak. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan sesuai dengan ketaatan yang Tuhan ingini buat kita, saudara. Ada sebuah kisah, saudara, kalau saudara melihat, yaitu pasti saudara tahu, yaitu kisah Nuh, saudara. Ya, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Ingat, saudara, buat bahteranya di mana? Di atas gunung, saudara. Kadang-kadang saudara tidak akan pernah masuk akal untuk membuat sebuah perahu kecil pun ya, di atas gunung, saudara. Apalagi itu musim kemarau dan sebagainya. Tapi Nuh dengan taat membuat sesuai dengan perintah daripada Allah kepada dia, bahkan kepada keluarganya. Ya, mungkin tetangganya dan sebagainya mencemooh dia. Dan dia berkata, untuk apa Nuh buat di atas gunung? Ini orang gila mungkin, orang yang nggak masuk di akal. Betul, saudara. Kadangkala berjalan bersama dengan Kristus, kita disebut orang yang tidak masuk akal. Karena memang akal kita hanya sekecil, segenggam tangan kita, saudara. Ya, tidak mampu untuk memahami akan kuasa Allah yang luar biasa. Jauh melebihi daripada kekuatan yang ada di dunia ini juga, saudara. Saudara, yang kedua, dikatakan bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari kemampuan manusia. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 9 berkata begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, mungkin saudara dalam keadaan susah saat hari ini, oleh karena situasi pandemik yang ada, yaitu COVID-19 di seluruh dunia. Saudara bertanya, orang yang tidak percaya susah, orang yang percaya susah juga. Mungkin saudara berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan ini harus terjadi? Kadang-kadang kita tidak perlu bertanya kepada Tuhan. Yang penting Tuhan tahu akan keadaan kita. Kita adalah ketaatan. Setiap waktu kita melakukan tugas kita, bagian Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menyelesaikan buat kita semua. Ya, yang kedua, saudara, ketaatan adalah bukti kita mengasihi akan Tuhan. Ini luar biasa. Yang pertama, ketaatan bukanlah pilihan, tetapi kewajiban bagi orang yang percaya. Dan yang kedua, ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi akan Tuhan. Saya ambil Yohanes 14 ayat 1 dan ayat yang ke-15. Begini berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia,
dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini luar biasa, saudara. Maka ketaatan itu adalah bukti bahwa kita sungguh mengasihi akan Tuhan kita. Demikian juga, saudara. Sebagai anak, saudara taat kepada orang tua, menuruti akan perintah daripada orang tua untuk melakukan yang benar, saudara. Ini adalah bukti bahwa engkau mengasihi orang tuamu. Ya, saudara, saya lanjutkan yang ketiga. Ketaatan, ya, poin yang paling terpenting. Sesudah saudara melakukan kewajiban yang pertama, ya, yang kedua adalah ketaatan akan membawa perubahan, dan yang ketiga, ketaatan akan membawa berkat, saudara. Ini yang paling terpenting. Saya yakin setiap orang kalau sudah mendengar berkat, kita akan bersukacita, ya. Tapi mari jalankan dahulu, yaitu yang pertama dan yang kedua, maka rewardnya ada, hadiahnya ada, yang ketiga. Ya, saudara, saya beri contoh, saudara. Allah menjadikan Abraham bapak dari segala bangsa, saudara. Ya, umat pilihan Allah yaitu Israel, saudara. Saya ingat ketika Abraham dipanggil oleh Allah dari Ur Kasdim menuju akan tanah yang dia akan berikan kepada Abraham. Abraham tidak tahu kemana Allah harus menuntut dia. Dan Abraham tidak pernah bertanya kepada Allah, kemana Allah engkau akan menuntut aku. Dia tidak pernah bertanya. Tapi satu hal, dia tahu setiap perintah Tuhan ada sebuah berkat yang akan dia terima di masa yang akan datang. Ya, kadang-kadang kita lebih banyak bertanya, ya, dan kita suka nggak masuk di akal daripada pikiran kita, karena memang rencana Tuhan rencana yang besar. Kadang-kadang kita bingung bagaimana Abraham itu menjadi bapa segala bangsa, padahal dia tidak punya anak, saudara. Ya, dia istrinya mandul, saudara. Ya, yang kedua, saudara, yaitu contohnya Yosua. Ingat, ketika Yosua berhasil merobohkan tembok Yeriko, dengan apa, saudara? Dia mengikuti strategi daripada Tuhan. Ya, dia katakan perintahkan dengan cara di luar kebiasaan yang tidak masuk akal manusia. Ya, kadang-kadang mereka para pengintai, ketika orang Israel menyuruh para pengintai masuk ke dalam tembok Yeriko, saudara, mereka bilang bahwa penduduk Yeriko tinggi besar seperti raksasa, kita ini seperti belalang yang hanya bisa gampang dimakan dan sebagainya, saudara. Memang betul, saudara. Kenyataan yaitu logika mata pikiran kita berkata orang Israel tidak mampu untuk melawan orang Yeriko. Ya, temboknya itu besar, tapi Tuhan punya strategi lain, saudara. Dia hanya disuruh orang Israel untuk berputar berapa kali, saudara. Ya, untuk mengelilingi akan tembok Yeriko sehingga tembok Yeriko hancur, saudara. Ya, akhirnya Yosua bisa merebut. Dan contoh yang ketiga, saudara, yaitu Petrus, murid Tuhan Yesus. Ingat, ketika Yesus datang kepada Petrus dan bertanya, ya, dia bertanya, Petrus menjawab, sudah semalam-malaman aku menangkap ikan dan tidak satu ekor pun juga aku mendapatkannya. Ya, ketika Tuhan menemui Petrus, saudara, itu sudah matahari sudah terbit, saudara. Artinya sudah tidak ada lagi ikan. Ya, biasanya malam hari nelayan itu menangkap ikan, saudara. Tapi apa? Petrus disuruh oleh Tuhan Yesus tebarkan jalamu, saudara, ke sebelah kanan. Ya, dikatakan bahwa Petrus mengikuti, dia bilang, karena engkau yang berkata-kata, aku akan melakukannya. Apa yang terjadi? Petrus menangkap ikan yang begitu luar biasa banyaknya, sehingga kapalnya hampir tenggelam. Dan Petrus memanggil akan teman-temannya untuk menolong dan mengambil akan ikan yang begitu banyak. Jadi caranya hanya mudah, saudara. Kita melakukan ketaatan karena kita memiliki telinga. Telinga yang bukan hanya sekedar telinga jasmani, tetapi memiliki hati yang akan menggerakkan pikiran kita, telinga kita, mata kita untuk tertuju kepada Kristus. Apa yang dia katakan melalui firman Tuhan, kita akan mengikutinya, saudara. Ya. Seringkali orang menjadi gagal karena apa? Dia tidak mengikuti akan firman Tuhan. Ya, contohnya murid daripada Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, saudara. Ya. Yudas Iskariot, ya, dia bisa menjual Tuhan Yesus sehingga menyalibkan dia, saudara. Apa yang terjadi? Yudas juga pun bunuh diri, tidak menikmati apapun juga. Jangan kiranya kita
lari daripada ketaatan Kristus sehingga hidup kita tidak mengalami akan berkat dan janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahwa rancangannya melebihi langit, saudara. Seperti langit dengan bumi. Jauh sekali. Kita tidak punya hak sebagai umat tebus pilihan Tuhan, saudara. Kita hanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ingat, orang Israel, saudara, untuk menuju kepada tanah perjanjian, saudara, ya. Dia 40 hari berjalan di gurun pasir, saudara. Dituntun oleh siang hari, yaitu tiang awan, dan malam hari tiang api, saudara. Karena apa? Tuntunan Tuhan ini yang akan memberkati bangsa Israel, diberikan makan, diberikan minum, diberikan roti, diberikan daging, dan semuanya. Ingat, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, apapun situasinya, keadaan kita, yakinin Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Bahkan Tuhan sanggup untuk melindungi kita. Mungkin kanan kirimu akan berkata, yaitu banyak orang yang dalam keadaan kesusahan, bahkan kematian oleh sakit penyakit. Kita berdoa. Bagian kita untuk kita minta perlindungan daripada Kristus. Ya, hari ini firman Tuhan yang singkat, saudara, saya berharap menjadi berkat buat saudara, dan kita yakinin bahwa ketaatan yang saudara berikan ini adalah ketaatan yang merupakan kewajiban. Ya, bukannya lagi karena saudara ketaatan karena terpaksa atau secara legalistik atau secara rasionalistik, saudara, dan sebagainya. Tapi biar kiranya ketaatan kita karena kasih. Karena kita mengasihi akan Allah kita. Karena kita akan melakukan sesuai firman. Karena kita mengasihi akan istri kita, suami kita, anak kita, dan sebagainya. Kita melakukan dengan kasih, saudara. Ya, yang kedua adalah ketaatan membawa perubahan. Ya, ingat saja. Ketika engkau sudah melakukan ketaatan, demikian juga dalam iman, saudara. Kalau engkau tidak taat, maka itu tidak akan pernah terjadi dengan iman yang engkau sudah katakan. Ya, dan yang ketiga adalah ketaatan membawa berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saat hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang Kau sudah beritakan menjadi rema buat kami, memberkati setiap telinga, hati, pikiran yang terbuka buat firman. Biar kiranya hari ini Tuhan, kami ingin menjadi orang-orang yang taat di hadapan-Mu ya Bapak. Sekalipun mata jasmani kami belum melihat ada perubahan, tetapi ketaatan adalah suatu kewajiban bagi kami sebagai orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Bahkan ketaatan kami yakin saat kami melakukannya, ada sesuatu perubahan yang terjadi yang akan kami lihat, yang akan kami rasakan dan kami lihat Tuhan. Dan kami yakin Tuhan itu karena perubahan daripada ketaatan kami ya Tuhan. Dan yang terakhir adalah ketaatan akan membawakan berkat buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap orang saat hari ini, siapapun juga Tuhan, apapun keadaan mereka, hamba percaya biar kiranya Engkau sendiri yang akan membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang taat dan mengasihi akan mereka juga ya Tuhan. Kalau mereka taat, kami yakin Tuhan, Engkau lebih daripada ketaatan kami, sungguh mengasihi kami semua. Terima kasih ya Bapa, memberkati setiap orang, dan kami percaya firman yang sudah ditaburkan tidak akan pernah sia-sia, dan itu akan kembali membawa berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Welcome to AWC News. Sebelumnya, saya ingin memberikan satu ayat. Kiranya ayat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa melalui Zelle atau bank account gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, prayer meeting setiap hari Rabu jam 8 malam melalui Zoom. Bagi teman-teman yang rindu untuk doa bersama, bisa bergabung bersama kami. Saya percaya ketika kita berdoa bersama, kita dikuatkan satu dengan yang lainnya.
Dan ketika kita berdoa, kita bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Untuk prayer berikutnya, kita ada meeting untuk pendalaman Alkitab setiap hari Jumat jam 8 malam melalui Zoom. Bagi teman-teman yang rindu untuk mengenal dan mendalami Alkitab bisa bergabung melalui Zoom pada hari Jumat. Jangan lupa ya, gabung bersama. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, hamba percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir memenuhi akan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada secara online Tuhan, baik mereka ada di rumah, di tempat pekerjaan, atau di tempat yang manapun juga. Hamba yakin Tuhan, mereka diberkati dan mereka menerima dengan sukacita damai sejahtera-Mu mengikuti akan kehidupan mereka. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu saat hari ini, kedangkan kepada Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau sejak pagi hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama dengan saya berkata, amin. Amin. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kalian berada. Amin.